Halo Sobat MDP TV, kembali lagi bersama saya Ineke Wijaya dalam acara ngobrol lebih dekat bersama kakak-kakak alumni Universitas Multidata Palembang. Dan sekarang saya berada di Unsilent, dan owner dari Unsilent ini merupakan salah satu alumni dari Universitas MDP loh. Dan sekarang kakaknya udah ada di sebelah saya. Silakan Kak, perkenalan namanya. Oke, halo semuanya. Kenalin, saya Yovina Maria Valentina. Saya angkatan 2010. Dulu saya itu di STIE, kalau dulu belum universitas, dulu masih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, jurusan akuntansi. Oke. Ini saya izin buka masker dulu ya Kak, karena di Unsilent ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang perlu kita terapkan. Oke Kak, Kakak angkatan 2010 ya. Nah, inspirasi Kakak nih dari mana sih buka Unsilent ini, dan konsep Unsilent ini sebenarnya apa Kak? Oke, sebelum itu semuanya kenalin kalau usaha saya itu namanya Unsilent. Unsilent itu sudah berdiri kurang lebih 2 tahun dan sekarang memasuki tahun ketiga. Sebelum dari Unsilent itu saya sudah merintis, dari dulu kuliah di MDP pun saya sudah merintis usaha kuliner. Kalau dulu itu namanya Mi Charger, jadi juga sempat bawa nama MDP ke tingkat nasional, dulu pernah juara Wirausaha Muda Mandiri, juga bawa nama MDP juga ke beberapa perlombaan usaha inilah kuliner. Kalau untuk konsep sendiri, Unsilent itu sebenarnya konsepnya kita mau menekankan kepada seluruh dari segi berbagai kalangan, mulai dari anak muda, terus dari yang menengah ataupun yang sudah cukup umur. Jadi kalau bisa kita ambil semua marketnya, kalau bisa jadi anak-anak juga. Terus juga untuk konsepnya kulinernya sendiri, kita main di kopi kita main, terus juga untuk makanan berat juga di Unsilent bisa kalian temuin, mulai dari snack, makanan berat, itu semuanya bisa kalian temuin di Unsilent. Wih, mantap sekali ya teman-teman. Kakak kita di sebelah ini benar-benar multi talent. Kita bisa lihat dari masa perkuliahannya aja udah banyak sekali prestasi yang udah dibuat oleh Kak Yovina. Oke. Kak, kan untuk Unsilent ini udah keren banget nih ya konsepnya. Nah, pasti tentunya ada dukungan dari MDP atau ada kakak juga mendapat pelajaran dari MDP sehingga kakak bisa membuka usaha yang begitu luar biasa kayak gini kan Kak. Nah, coba kakak ceritain pengalaman kakak semasa kakak kuliah di MDP tuh apa aja sih yang kakak dapat sampai kakak bisa membuka usaha yang seperti ini. Kalau bicara kuliah tentu aja banyak banget ya. Terus juga waktu kuliah itu mahasiswa-mahasiswi MDP itu setahu kakak dulu pengalaman diberikan lumayan kebebasan untuk berkarya. Contohnya aja kalau dari segi STIE dulu ilmu ekonomi itu ada namanya business plan. Jadi mulai dari pelajaran bisnis pun itu sudah diajarin tuh step-stepnya, gimana kita bangun ini, gimana kita menghadapi ini. Terus juga dari segi akuntansinya pun, dari segi keuangan pun kita juga diajarin nih, mulai dari yang simple sampai yang make alat bantu hitung seperti program yang dibutuhkan keuangan. Jadi kalau misalnya bicara apa sih yang didapat, pasti banyak banget. Karena kakak sendiri juga merintis usaha tuh mulai dari kuliah. Jadi mulai dari kecil-kecilan, terus juga dibimbing juga sama dosen-dosen. Saya sering bertanya, Pak, kalau misalnya saya seperti ini nanti kira-kira seperti apa bagusnya. Pokoknya kalau untuk konsultasi itu dosen-dosen MDP juga sangat-sangat ramah dan mendukung. Dan juga dari segi pelajaran juga tentunya kepake banget, karena kan memang kebetulan jurusan yang saya ambil itu sesuai dengan usaha yang saya tekuni sekarang. Makanya udah dari zaman dulu tuh saya berkutatnya di seputaran usaha kuliner. Karena apa? Karena kalau kita usaha itu kalau bisa yang kita sukai dan juga kita cintai. Jadi kita serius dalam menghadapi usaha itu gitu. Wih, mantap banget nih ya Kak. Oke Kak,
kayak tadi yang kakak udah sampein kalau di MDP tuh ternyata benar-benar banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat ya kak. Dan tentunya juga dosen-dosennya itu nggak yang cuman nggak kaku dan nggak juga yang cuman pelajaran doang, cuman seputar kuliah. Tapi di luar itu juga para dosen-dosen tetap mau ngajarin kita gitu di luar dari pelajaran kuliah ya kak. Oke kak, tolong dong kakak kasih suatu pesan ke adik-adik nih yang masih kuliah, ke saya juga kan, kami kan masih menjalankan kuliah. Terlebih ini kan lagi masa-masa pandemi ini pasti daring semua kan kak, pasti berbeda saat kakak masih kuliah di MDP tentunya. Ini apa pesan dan kesan kakak, mungkin baik boleh bagi MDP dan pesan kakak untuk para pelajar mahasiswa di MDP kak. Oke, kalau untuk MDP saya mau ngucapin selamat dulu. Sekarang sudah jadi universitas setelah perjuangan lama, akhirnya menjadi universitas. Tetap mempertahankan kinerja cara mengajar yang seperti itu karena benar-benar nyaman banget. Kuliah di MDP itu benar-benar kita tuh didukung. Kita tuh tinggal ngomong sama dosen, oh ya saya ini kepengen punya planning ini nih, kira-kira konsultasi deh sama dosen. Kalau dosen bisa ngeliat tuh, dosen bisa menilai, oh kayaknya ide anak ini nih bagus nih, nah nanti bisa dibantu bukan aja tentang bisnis, tapi di bidang komputer juga, di bidang robotik apalagi. Jadi menurut saya kalau kesan dan pesan untuk Universitas MDP tetap harus berkembang, terus jangan berubah, harus semakin baik dan menciptakan mahasiswa-mahasiswi yang terbaik di Kota Palembang gitu. Kalau untuk adik-adik yang masih berjuang menjadi mahasiswa, kalau misalnya dari segi saya sebagai pengusaha, itu jangan pantang menyerah dan juga bisa membaca peluang. Mungkin sudah klasik, jangan pantang menyerah, tapi memang begitu adanya. Apalagi kalau di dunia bisnis, itu jatuh bangun tuh pasti ada gitu loh. Jadi kalau memang kalian pengen serius, memang mencintai apa yang kalian kerjakan tentang usaha, itu benar-benar harus strong, harus kuat. Jadi misalnya untuk menghadapi suka duka pun kalian bisa berpikir nih nantinya, oh iya baiknya seperti ini, baik seperti itu. Karena kalau kita nggak cinta sama apa yang kita kerjakan, cuman ikut-ikutan doang, itu bakalan nanti akan kurang totalitas, bener. Jadi sekedar ingin iseng ikut-ikutan gitu loh. Jadi kalau pesan dari aku sih, tetap kalau misalnya mau mencoba sesuatu itu harus dengan hati, terus juga harus suka dan juga mau, kira-kira jangan mikir enaknya doang. Karena sepanjang saya buka usaha kuliner kurang lebih sudah mau 10 tahun, itu kurang lebih 8 tahunan mau 10 tahun tuh jatuh bangunnya pasti ada gitu. Apalagi sekarang kan Ansalan sudah ada 2 cabang nih, di Palembang dan di Lampung, dan sekarang lagi merintis itu di Jambi. Nah kalau kayak gini kan berarti saya tetap harus belajar gimana lagi mempertahankan di kota lain, terus juga bagaimana menghadapi lingkungan yang berbeda dengan Palembang. Jadi jangan mau menyerah, jangan mudah puas. Bener banget dah itu. Oke, terima kasih kak. Sangat menginspirasi bagi kami mahasiswa aktif Universitas MDP. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya lagi ke Kak Yovina, boleh langsung hubungi nomor di bawah ini, dan bisa juga ya Kak langsung datang ke Unsilent kalau mau sharing-sharing gitu ya Kak. Jadi bagi para teman-teman yang mau lebih kenal lebih dekat dengan Kak Yovina, silakan aja langsung ke Unsilent.